Ya, sambilan gue ngopi santuy di Otonet Cafe dan habis ini gue akan makan di 69 Kitchen. Gue punya temen di Bali, udah lama sih nggak ketemu. Orangnya asik, dia punya koleksi motor-motor yang ya rare item atau motor-motor jarang. Namanya Om Dewo. Daripada gue lama-lama cerita karena gue masih nikmatin santuinya kopi di sini, biar Om Dewo aja cerita buat kalian koleksi-koleksi motornya. Silakan Om Dewo. Halo Dek. Masuk ke gua. Nah, ini motor demenan gue nih. Kalau riding sama temen-temen moge. Ini CB 400. Ya, beginilah. Lagi in nih motor. Lagi in-inan. Nah, kalau ini Ninja gue nih, 2 tak. Buat kalau jalan mana rocker, biasanya gue pakai ini nih. Ke Jawa, ke Lombok. Kemana lagi ya? Ini bahan nih mau gue potong nih. Mau gue jadiin tracker. Tapi kayaknya mau dibeli orang. Ini apa nih ya? Nggak tahu gue dapet di mana nih motor. Kayaknya nggak bikin gue nih. Dikasih minta orang. Ini dia nih. Ini yang motor yang gue pakai tiap hari nih. CB tuh udah ya berdarah daging dari sini dah. Pokoknya harus ada CB 400. Nggak pernah nggak ada. Capek deh bangunnya. Kalau tahu lah ini motor apa kan. Bangunnya capek. NC 29. Aduh. Ya zaman-zaman Andi Lau lah kayaknya. Tapi gua nggak kena zaman Andi Lau karena pingin aja gua punya. Ayo masuk sini nih. Waduh kalau ini yang CC-nya di atas 400. Ini my baby nih. Susah gua carinya. Suaranya susah. I love this bike. Hah, nyalain yo. Coba ya. Aduh, gue balas nyalain ini keras juga suaranya, ntar tetangga gue ngamuk-ngamuk. Nah, yang lucu ini nih, 2 motor nih. Nih, ada 2 TL 1000 Suzuki mesin L. Nah, ini yang versi R, ini yang versi S. Tapi sayang udah gue potong-potong juga kedua-duanya. Nah, itu pantatnya tuh. Tuh, yang asli-asli barang-barangnya di sono tuh. Gak gue buang-buangin, men. Gue simpen-simpenin. Ya nggak tahu deh dibikin ini. Alirannya gue nggak tahu nih, alirannya nggak jelas. Gara-gara apa ya bikin kayak gini ya? Pokoknya pingin aja punya motor grafis tentara gitu loh. Kalau jalan sama tentara, ntar suratnya tentara kayaknya. Nah, ini dia nih, motor yang paling gua sayangin nih, warisan bokap. Ini cc-nya 7,5, mesinnya V4. Kalau nggak salah tahun 86 deh, tahun 86. Bangunnya gua lama banget nih motor. Itu Honda Magna 750 V45. Dulu zaman dia itu keluar kayaknya kalau nggak salah ada tiga tipe deh. V45, V35, satu lagi gue lupa tuh namanya. Kira-kira tuh tahun 87-an deh kalau nggak salah. Iya, dia untuk motor cruiser tenaganya menurut gue sih gede ya. Karena mesin V4 itu dibandingin rivalnya gitu loh. Dia, gue nggak begitu tahu konfigurasi mesinnya secara detail, tapi visualnya mirip-mirip mesinnya VMAX soalnya. Gahar gitu. Ini Honda Magna menurut gua sih cruiser yang tenaganya paling besar ya. Dia mesinnya V4 soalnya. Dia ada 3 tipe kayaknya keluar dulu. Kalau nggak salah sih yang beda derajat aja. Nah kalau yang ini V45. Sisi konstruksinya telah dirubah begini baru enak gitu. Dulu mah bapak-bapak banget gaya. Sekarang udah anak muda dikit lah gayanya. Makanya bokap gua marah. Setelah tahu gua giniin motornya marah dia. Kenapa gue milih jadi cafe racer? Karena basic gue tuh motor sport dulunya. Jadi ya karena semakin banyak motor sport yang baru-baru, aduh udah banyaknya punya pokoknya deh. Nah kenapa nggak ini aja gue bangun nih, tenaganya kan gede motor. Nah posisi ridingnya ya bebas, sebebas-bebas kita aja, seenak-enak kita aja kan. Nah makanya jadinya begini nih, visualnya juga kalau cafe racer tuh pokoknya biar bokap gue nggak bisa naikin deh lagi. Gitu. Intinya, jadi dia udah lepas nih motor nih, mau nggak mau kan gitu. Seingat gue sih ya, zaman gue mahasiswa dia beli motor nih. Gue inget banget dia pingin banget lihat temennya punya Harley kan. Dia pingin beli tapi mahal bro. Ya udah dia beli, yang penting tampangnya begini katanya. Ya udah dia beli yang ini. Seingat gue harganya tuh 25 juta deh. Lo tahu dong, waktu zaman itu duit 25 juta lumayan men, gede juga. Harley waktu itu rata-rata masih harga 80-an deh kayak nggak salah. 80-an. 25 juta bergaya Harley. Ya, makanya dibeli ini. Cuma ya kagak pernah dipakai juga, cuma dipanas-panasin doang. Pindah sini panasin.
jiwa aja tapi nggak, ridernya nggak ada, dia jiwa aja demen motor gitu. Gue ngerubahnya setelah udah lama juga ya, udah 10 tahun diem, akhirnya gue rubah nih motor begini biar nggak diminta lagi. Kalau bikin motor tuh posisi riding tuh emang penting banget karena bikin senyamannya kita. Tapi rata-rata sih motor gue nggak ada nyaman karena gue udah biasa naik motor nggak nyaman gitu loh. Semakin nggak nyaman semakin gue nggak ngantuk bikinnya. Gue milih warna ungu kenapa ya? Pingin tampil kalem tapi bengis gitu loh. Gue keluarnya kalau naik cafe racer tuh kan cafe itu cafe begitu doang. Kalau Nora kan ketahuan, ntar gue pindah-pindah terus gitu sih. Untuk ditawar orang, waduh udah berapa kali nih motor ditawar orang nih. Tapi kenapa ya? Motor warisan bokap gitu loh. Kayaknya gue disuruh jagain nih motor gitu loh. Ya tapi tetep aja bokap kadang-kadang kan datang cuma manes-manesin itu. Lo hilang gimana dong? Ntar nambah bini lagi. Kasian deh, nggak bisa gue jual nih motor. Nggak bakalan gue jual. Untuk masalah biaya bikin motor ini ya gimana ya, relatif lah. Beli seneng itu lumayan lah karena bangunnya tuh pakai hati nih motor nih. 2 tahun men, buset deh. Yang penting dapat hati, seneng, puas. Untuk buildernya sih dari semua motor nih 1 orang doang yang bikin nih. Nggak tahu gue demen banget sama dia. Tanpa peralatan canggih pun dia bisa gitu loh. Builder tuh harusnya bisa mengikuti customernya gitu loh. Kalau gue sih cocoknya sama dia, makanya gue percaya banget sama dia untuk bikin motor gue. Dapat aja feel walaupun tanpa desain yang khusus yang harus digambar lah, harus begini. Untuk saat ini sayang aja nggak ada orangnya nih sekarang di sini nih. Tapi dia orangnya, gue bilang seniman lah dia dah. Seniman ya, gue bilang diri gue seniman, gue kan arsitek, tapi ya pokoknya sama dia ya gue masuk. Tempat lain gue nggak bisa gitu loh. Tempat lain tuh terlalu kekeh dengan wah ada yang banyak lah tempat builder di sini ya. Tapi mereka juga tidak bisa mengikuti keinginan kita. Nah, builder ini bisa ngikutin keinginan kita gitu loh. Kan kita customer, dia harus ngikutin keinginan kita gitu loh. Gue kasih imajinasi, dia bisa membuat imajinasi kita. Udah intinya itu. Itu builder kalau gue bilang. Satu pendapat gue ya untuk ngebangun motor itu, builder sama owner itu harus satu frekuensi gitu loh. Kalau beda frekuensi dan beda keinginannya itu susah. Ya kayak gue nih, emang gue bikin motor bukan buat untuk dipajang, bukan buat untuk dilombain, tapi gue buat fight di jalan itu. Gue pakai sehabis-habisnya gue, entah dari segi kecepatan, entah gini. Pokoknya motor ini harus bisa di jalan habis-habisan gitu. Karena 1 orang ini dia aja yang bisa mix frekuensi sama gue. Makanya cuma 1 orang yang bisa ngikutin keinginan gua. Menurut gua, motor custom itu bukan untuk dipajang aja. Passion lu bikin motor tuh harus ya terserah lu mau diapain gitu loh. Tapi kalau bisa jangan dipajang men, digeber men, dipakai tuh motor. Entah lu mau pakai race, entah lu pakai cafe to cafe, entah lu pakai ke kampus, terserah lah. Pokoknya motor itu passion lu. Passion masa dipajang aja sih men? Di jalan dong dipakai bro. Pakai gila-gilaan lah tuh motor. Nggak ada yang punya men. Only one in the world. Lu bikin motor tuh only one in the world. Jadi keluarin, pakai di jalan. Gue punya tips untuk perawatan motor. Kalau lu punya koleksi banyak motor tuh ya gimana ngerawatnya itu ya. Kalau bisa sih dipakai tiap hari. Lu rolling aja tuh tiap hari tuh motor, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggunya Senin, Selasa, ganti-ganti aja men. Supaya dia tetap panas. Kalau nggak diitin ya rusak deh motor. Nggak tahu kenapa deh. Apalagi yang punya elektronik kayak motor-motor Italia itu, waduh kalau nggak dipakai dah, lu bakal ruwet sendiri deh. Kalau bisa sih, ya motor itu dikeluarin, panesin lah, hari pakai ganti, itu aja deh tips gue. Halo, nama gue Dewo, gue bukan dari garage, cuma gue penghobi aja. Gue dari Frontline 45, alamat gue 45 soalnya. Makanya namanya Frontline 45 gitu. Teks dari tim SHC, jauh-jauh dari Depok datang ke tempat gue, yang liatin koleksi gue yang udah gue buat dengan sepenuh hati. Jadi kapan-kapan gue yang ke Depok deh. Gue pengen lihat custom di sana kayak gimana. Dukung modifikasi Indonesia, jangan buang sampah sembarangan, jauhi narkoba dan pornografi. Dadah. Kenapa aku pakai batik? Karena habis ini kita akan ada namanya batik ride bareng dengan anak-anak Dewata Rocker Bali. Acara sendiri hari ini siang karena ada acara-acara dulu mereka. Terus kita riding di Bali pakai batik. Kesannya kayak mau kondangan ya. Tapi ya kita bangga lah budaya Indonesia. Aku juga hari ini mengkhususkan diri untuk ikut kegiatan mereka. Setelah kemarin muter-muter Bali sendirian, ya udah sekarang kita ikut ke acara mereka yuk. Ya, sekarang kita jalan. Tapi
Ini kayak motor gua kotor banget ya. Harus nyuci nggak sempat. Kita poles aja. Kita pinjam dulu sama yang punya villa. Kebetulan barangnya sama, Turtle Wax Ice. Biar malu lah, masa mau riding motornya kotor. Oke. Nah, setelah kinclong kita jalan lagi aja. Gampang kan? Cuman butuh waktu nggak nyampe 5 menit langsung kinclong lagi. Tanya pakai ini nih. Panasnya. Udah siap buat riding, masih udah pakai batik semua. Gue baru kali ini pakai batik di Bali, jadi ini masih pada foto-foto. Hey, halo. halo Om Ari. Jadi riding ya? Ya. Ayo kita riding sekarang. Rutenya kurang lebih PP muter sampai balik ke sini lagi kurang lebih 1 jaman. Kita lihat aja nanti. Cuman ini panas banget, Rick. Oke, jadi batik ride itu ada destinasi-destinasinya. Ini kita ngumpul di sini, gua nggak tahu nih nama tempatnya apa. Pokoknya banyakin foto-foto. Kan kita biker sosmed. Gas tipis-tipis, banyakin foto-foto. Jadi habis ini kita langsung riding lagi. Masih perjalanannya lumayan macet karena kita muter di tengah kota, nggak ke pinggir kota, masih di daerah Denpasar. Jadi udah nggak riding lagi. Gue udah selesai riding dan sekarang memang endingnya ada di sini bersama teman-teman Dewata Rover dan juga komunitas yang lain. Kayaknya udah sampai sini aja dulu. Dari tadi gue udah ngebahas tentang Bali dan teman-temannya, dan sekarang gue mau humble dulu dengan teman-teman di sini dan dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa, lagi jalan-jalan di Bali. Udah diundang. Thank you Dewata Rocker ya. See you in AMS. Come and play.